Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ceramah pada kesempatan kali ini. Sholawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah saya. Langsung saja masuk ke judul ceramah saya yang berjudul Bagaimana supaya ujian hidup yang berat terasa menjadi lebih ringan. Dalam kehidupan kita sering merasakan beberapa hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal tersebut kadang kita sebut dengan musibah ataupun ujian. Untuk itu kita perlu beberapa cara untuk mengatasinya, yaitu yang pertama, kita dapat mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap umat sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Ibnu Qayyim pun pernah mengatakan, jikalau engkau tahu setiap yang dikehendaki Allah itu pasti akan terjadi, maka akan terjadi. Dan jikalau itu tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak akan terjadi. Oleh karena itu, para teman-teman, ujian yang telah kita jalani itu mungkin telah ditentukan oleh Allah sebelum terciptanya langit dan bumi ini. Dan yang kedua yaitu, ketahuilah bahwa pasti ada hikmah di balik cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116, yang mana Allah berfirman yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Dan selanjutnya ayat 116 menjelaskan bahwa maka Allah itu maha tinggi, tiada Tuhan selain Allah. Allah lah yang memiliki sikap hakim yang mulia. Oleh karena itu, yakinlah setiap ada musibah yang menimpa kita pasti ada hikmah di baliknya. Yang ketiga yaitu, yakinlah bahwa musibah yang kita dapat itu belum seberapa. Rasulullah pernah berkata, bahwa musibah yang menimpaku ini pasti akan menghibur umat muslim. Dalam lafaz lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau mengatakan, barang siapa yang terkena musibah atau ujian, maka ingatlah musibah-musibah yang menimpaku, maka mereka akan merasa ringan dalam menghadapi musibah tersebut. Ingatlah wahai sahabat, Rasulullah pada waktu kecilnya sudah menjadi yatim piatu, kemudian dijauhi oleh saudara-saudaranya, hingga pamannya pun menjauhinya karena ingin menegakkan agama Islam, di mana Rasulullah kehilangan harta-hartanya, dicaci maki dan sebagainya oleh kaum di Mekah tersebut. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau merasa ada yang sedih di hidupmu, maka ingatlah ujian-ujian yang menimpaku. Yang keempat yaitu, ketahuilah semakin kuat iman seseorang, maka semakin kuat juga ujiannya. Maksudnya di sini yaitu seseorang akan diuji sesuai dengan kemampuan agamanya masing-masing. Apabila kemampuan agamanya kuat,
maka semakin berat ujian yang dia dapatkan. Dan sebaliknya, apabila kemampuan agamanya lemah, maka ujiannya pun sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, yakinlah di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah telah mengatakan dalam surah Al-Nasr yang berbunyi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah kasih ujian kepada kita, Allah kasih solusi kepada kita, bahkan Allah pun berjanji kepada kita, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita sekali-sekali marah kepada Allah tentang ujian atau musibah yang diberikannya kepada kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada ceramah kali ini. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.